Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam catatan akhir pekan TV-mu. Bersama Ayahanda Profesor Dr. Danang Ahmad, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan tentunya dengan tema kita kebijakan larangan mudik 2021 sebagai ikhtiar menekan penularan COVID-19. Anda bicara lagi tentang mudik dan tentunya kita melihat bagaimana respon beragam dari masyarakat mengingat tahun lalu kita sudah mungkin sudah ada kebijakan larangan mudik demi menekan angka penularan COVID-19 dan mungkin ada sebagian masyarakat yang begitu ingin mudik kampung halaman dan juga sebelumnya muncul kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang mungkin kita tanda kutip agak tergesa-gesa mengeluarkan kebijakan membolehkan masyarakat untuk mudik dan kemudian kita dengar bersama dari Menko PMK Profesor Dr. Muhadjir Effendi bahwasanya pemerintah melarang untuk mudik dan demi menekan angka penularan COVID-19. Bagaimana tanggapan Anda terkait euforia masyarakat terhadap mudik dan juga apalagi pandemi kita tahu juga telah menggerus hampir semua aspek kehidupan baik ekonomi, sosial dan budaya tentunya. Ya, saya kira kalau dulu ya ada larangan mudik mungkin tahun 90-an kita khawatir, ya, sedih. Tapi sekarang kan beda lagi, ada alat komunikasi yang canggih sekarang. Walaupun kita mudik, tetap kita bisa berkomunikasi, bercakrama dengan saudara-saudara kita di kampung, ya, dengan orang tua melalui aplikasi-aplikasi yang sekarang bisa kita lakukan dengan dengan digital era seperti sekarang itu kita bisa berhubungan. Seperti halnya ini sekarang, saya dengan Ananda Ihsan tuh bisa ngobrol, bisa itu karena memang ini alatnya seperti ini sudah tersedia. Oleh karena itu mungkin harus dibiasakan lah teman-teman dan kita semua untuk transformasi dari era fisik ke era digital seperti ini. Dan ke depan pun tetap akan diberlakukan seperti itu. Oleh karena itu mungkin larangan mudik ini diharapkan tidak terlalu berdampak secara signifikan terhadap ke spiritualitas masyarakat, ya. Karena menurut saya bisa tergantikan kerinduan kita dengan tadi saya katakan secara virtual itu. Oleh karena itu dan ini Pak Menko itu tidak semata-mata mengeluarkan atas inisiatif beliau, tetapi berdasarkan konsultasi dan diskusi dengan Menteri Kesehatan dan yang lain-lain, termasuk Satgas, dan juga kepada Presiden tentunya atas izin Presiden, maka dikeluarkanlah larangan mudik itu. Kalau dari sisi perhubungan, saya bisa mengerti karena Menteri Perhubungan ingin segera pulih, ya. Betul. Karena terus terang saja sekarang ini sektor perhubungan itu termasuk yang kena dampak besar. Seperti perusahaan-perusahaan penerbangan banyak yang bangkrut, ya. Lalu juga bus-bus juga banyak yang nganggur. Terus juga kereta api juga saya lihat memang yang suka melewati rumah saya itu kosong melompong, itu yang Bandung Surabaya itu tidak lagi penuh seperti dulu. Tapi ini gimana lagi kalau kita melanggar protokol kesehatan dan melanggar itu nanti justru tambah lama suasananya itu. Tambah lama dan tidak lagi mungkin terakhir ya, seperti biasa harapan dan himbauan untuk masyarakat, harapan tentu kepada pemerintah terkait kebijakan yang dikeluarkan, bagaimana tentu bisa mengakomodir tadi yang menjadi kekhawatiran masyarakat, apalagi pemerintah sudah menjanjikan akan ada bantuan tengah perjuangan kita melawan pandemi COVID-19 dan juga terkait kebijakan yang sekiranya jangan tergesa-gesa, tentunya ada tadi dilarang, tadi dibolehkan, sekarang sudah dilarang. Ini juga bentuk penegasan dan tentunya himbauan pada masyarakat terkait kebijakan yang dikeluarkan ini. Silakan. Ya, saya kira pertama ya kepada pemerintah konsisten lah. Kita ini sama-sama sudah berniat ingin menjadikan
gerakan melawan COVID ini berhasil. Oleh karena itu konsistensi ini terus kita jalankan dengan keluarnya edaran dari Menko PMK itu, kita sangat optimis dan mengapresiasi, dan itu harus dijaga. Jangan sampai ada kebijakan-kebijakan yang merugikan terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, kepada masyarakat Islam, supaya kita menahan dirilah, bersabar, wasbiru, bersabar, wasobiru, terus bersabar lagi, wa intasbiru wa tattaqu. Kalau bersabar dan bertakwa adalah sesuatu yang paling baik bagi kita. Kita mending mengorbankan beberapa waktu untuk mencapai suatu kebahagiaan yang panjang kemudian kalau memang COVID ini sudah selesai. Lalu bagi warga Muhammadiyah, saya kira kita tetap sebagai kelompok masyarakat yang berkemajuan, tentu kita mengindahkan kepada semua penemuan-penemuan hasil ilmu pengetahuan, termasuk vaksin dan juga protokol kesehatan, ya kita jagalah. Jangan sampai kita mengabaikan protokol. Walaupun kita sudah divaksin, tetap saja kita tidak diberi jaminan 100% bahwa kita tidak akan tertulari atau tidak akan menulari pada orang lain. Untuk itu tetaplah kita di rumah, ya. Tetaplah kita tidak bepergian kemana-mana, termasuk mudik. Sekira itu Ananda, ya. Baik, Anda terima kasih atas pemaparan dan himbauan dan serta harapannya tentunya terkait kebijakan larangan mudik juga. Dan ini juga benar, kita tentu dari Perserikatan sebagai organisasi masyarakat yang sejak awal fokus dalam rangka menekan angka penularan COVID-19, menyebut positif terkait ikhtiar-ikhtiar dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dan tentu harapannya semoga masyarakat juga kembali mempersiapkan diri untuk ikut menekan angka penularan. Terlebih juga bisa berkaca di tahun-tahun sebelumnya, bagaimana kita sudah siap dengan kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Terima kasih sekali lagi Ayanda atas waktu dan kesempatannya. Sehat selalu Ayanda. Amin, amin. Terima kasih. Ya pemirsa, demikianlah perbincangan kita pada kesempatan kali ini bersama Ayanda Profesor Dr. Odang Ahmad, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Catatan Akhir Pekan TVMU. Dan saksikan terus Catatan Akhir Pekan dengan tema menarik berkaitan dengan beragam persoalan keumatan dan kebangsaan dan perspektif Perserikatan Muhammadiyah. Dan akhir kata, saya Marsha sama Ayanda Profesor Dr. Odang Ahmad dan juga kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.